selesainya itu 6 bulan. Benar ya Bu ya, ya bukan dokter. Dan minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari 4. Jadi membutuhkan kesabaran. Tapi kita sabar nggak apa-apa daripada wafat. Iya dong, benar kan? Kecuali Bapak Ibu memang pengen menghadap beliau lebih cepat, ya nggak apa-apa. Tapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Rabu 11 Juni 2025 pagi. Kunjungan ini merupakan bagian dari gerakan bersama Desa Siaga TBC yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Budi yang tiba di lokasi pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan TBC membutuhkan keterbukaan, kesabaran, dan keseriusan tingkat tinggi. Ini lantaran TBC masih menjadi salah satu penyakit penyebab kematian tinggi di Indonesia. Setahun ada 134.000 kasus. Kalau dibagi 365 hari, dibagi 24 jam dan dibagi 60 menit, maka setiap 5 menit ada 2 orang yang meninggal, ujar Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, kata Budi, TBC adalah penyakit yang cepat menular. Seperti halnya COVID-19, tetapi yang menjadi masalah, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang enggan melapor secara terbuka jika terdiagnosis TBC, karena merasa malu atau khawatir akan stigma sosial. Karena itu, dia minta masyarakat yang menderita batuk selama 2 pekan tanpa berhenti untuk segera melapor dan memeriksakan diri. Menurut Budi, sampai sekarang vaksin untuk TBC belum bisa dilempar untuk masyarakat, karena baru ini sampai pada tahap uji klinis. Tetapi obat untuk TBC tersedia dan bisa sembuh. Jangan malu untuk menyatakan bahwa Anda terkena TBC. Jika malu, maka mati menjadi pilihannya. TBC bukanlah aib yang harus ditutupi. Segera periksa, obatnya ada. Yang penting harus sabar, tegasnya. Dan Kabupaten Bogor telah memiliki 101 puskesmas satelit TBC RO, 31 rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, dan 84 fasilitas kesehatan lainnya. Meski capaian deteksi kasus pada 2024 telah mencapai 92,61%, namun keberhasilan pengobatan masih 81,11%, berada di bawah target 95%. Cakupan investigasi kontak juga baru menyentuh angka 10,48% dari target ideal 58%, yang menunjukkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses identifikasi dan pengobatan dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memaparkan, Desa Kelapa Nunggal telah menjadi model desa siaga percepatan penanganan tuberkulosis dengan dukungan anggaran dari APBD desa. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, acara juga diisi sesi diskusi interaktif antara warga dan para pejabat yang hadir. Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah harapan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD agar para kader TBC mendapatkan perhatian lebih dalam bentuk insentif, mengingat risiko tinggi yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas edukasi dan interaksi langsung dengan menderita. Mengenai hal ini, Budi menyatakan bahwa regulasi terkait insentif dan pembiayaan program TBC sudah diatur dalam peraturan kementerian. Dana dapat dialokasikan melalui APBD desa, termasuk untuk kegiatan sosialisasi, pengobatan, hingga subsidi pengobatan. Acara yang berlangsung dari pukul 8 hingga 11 siang tadi dihadiri sejumlah pejabat lintas lembaga,
Mereka diantaranya Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Ari Marsudianto, perwakilan Gubernur Jawa Barat sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Raden Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Dr. Fusia Mediawati yang mewakili Bupati Bogor, serta tentunya Kepala Desa Kelapa Nunggal Endang Saripudin yang menyambut rombongan. Hadir pula tentunya para pejabat tingkat pusat, yaitu Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Siska Hutagalung, Deputi 2 Kemenko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Sukardiono, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Informasi Muhammad Isro Ramli, dan perwakilan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyunglo. Salam Lira News, media penyambung lidah rakyat. Itu 134.000 per tahun. Dibagi 365, dibagi 24 jam, dibagi 60 menit. Setiap 5 menit yang wafat 2. Jadi kita ngomong acara nih yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih. Kita ngomongin. Karena setiap 5 menit yang wafat di Indonesia 2. Ya. Itu sebabnya penyakit ini harus kita tangani dengan cepat. Penyakit TBC yang kedua pesannya ini penyakit menular. Kita ngomong kayak COVID, kita ngomong sama orang yang TBC, kena kita penyakit TBC. Ya. Dan itu tadi, kalau udah kena, nggak diobatin, sakit, 5 menit, 2 yang wafat. Jadi harus kita tangani dengan serius. Nah, untungnya penyakit TBC ini sudah ada obatnya. Dan obatnya itu efektif. Kalau diminum, dia langsung menghentikan penularan. Dan kalau diminumnya sampai selesai, dari catatannya sampai selesai, dia menyembuhkan. Cuma masalahnya selesainya itu 6 bulan. Benar ya Bu ya, saya bukan dokter. Dan minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari 4. Jadi membutuhkan kesabaran. Tapi kita sabar nggak apa-apa daripada wafat. Iya dong, benar kan? Kecuali Bapak Ibu memang pengen menghadap beliau lebih cepat, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti minum obat. Obatnya menghindari penularan dan menyembuhkan terbukti efektif. Nah, jadi tugasnya kami apa nih? Tugasnya kita sama-sama nomor 1 harus menemukan orang yang kena TBC. Biasanya apa? Biasanya tuh batuk-batuk 2 minggu terus nggak berhenti ya. Terusnya berat badannya turun, ya kan? Biasa orang pengen kurus, tiba-tiba ini benar-benar kurus ya. Oh, berat badan turun. Atau keringetan kalau malam, 3 itu aja dilihatlah. Kalau udah ada saudara kita, teman kita, tetangga kita batuk terus sudah 2 minggu. Kemudian berat badan itu makin lama makin kurus. Terusnya dia keringetan malam-malam. Nah, cepat diperiksa. Soalnya kalau nggak ketahuan, dia menularkan penyakit. Di Indonesia estimasinya ada 1 juta orang yang kena TBC. Yang ketemu waktu saya mulai jadi Menteri Kesehatan 500.000. Yang lainnya nggak ketahuan nih. Sekarang ketahuan 840.000. Saya minta targetnya ke Kementerian Kesehatan dari 1.090.000 ketemu 1 juta. Karena kalau nggak Bapak Ibu, nah kita nggak tahu nih. Obatnya mungkin cukup banyak, 3 atau 4 pil ya. Nah, 6 bulan harus minum terus tiap hari, tidak boleh bolong. Nah, jadi artinya penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa diabaikan sembarang ya orang ya. Berkaitan dengan hal itu, kita di sini ya menyampaikan permohonan, ya menyampaikan himbauan, moga-moga semuanya bisa menularkan ya kepada kanan kiri kita. Siapa yang mengalami sakit, batuk-batuk, penurunan berat badan yang cukup drastis, panas tinggi ya setiap saat, segera dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan ya, selalu walafiat, sehat walafiat ya, dan selalu menjadi orang yang berguna di kanan kiri kita. Temukan, obati sampai
sembuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.